Bab 211. Metode memancing dengan sendok yang hilang. Pelampung milik lelaki tua itu sama sekali tidak disetel untuk memancing dengan alat trolling. Sebaliknya, ia hanya melilitkan segumpal kulit timbal di jok depan. Setelah melemparkan tongkat ke dalam air, terdengar bunyi plop saat pelampung tenggelam dan kemudian terpental kembali ke atas. Kalau saja kamu bisa menangkap ikan seperti itu, aku pasti sudah melihat hantu. Setelah kejadian terkini, para pemirsa dalam siaran langsung semuanya mendiskusikan lelaki tua itu. Dengan adanya lelaki tua itu di sana, Yu Feng tidak merasa pantas untuk berkomentar terlalu banyak, jadi dia lebih fokus menjaga ketertiban dan pada dasarnya menahan diri untuk tidak mengungkapkan pendapat pribadi apapun mengenai gigitan ikan. Belum lama ini terjadi pengeboman, dan jika memang ada ikan, suara keras itu kemungkinan besar membuat ikan-ikan itu takut, jadi mengharapkan gigitan dalam waktu dekat adalah hal yang mustahil. Penilaian Yu Feng tepat sekali. Selama setengah jam berikutnya, tidak ada tanda-tanda aktivitas di tempat pemancingan itu. Tepat pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara alarm gigitan ikan yang melengking dari sudut tenggara, dan Yu Feng pun tak kuasa menahan diri untuk menoleh. Qiangzi adalah orang pertama yang menangkap ikan. Namun detik berikutnya, melihat tongkat Qiangzi yang baru saja diangkatnya, tongkat itu dengan cepat mendatar di depan, dan dalam rentang satu tarikan napas, tongkat itu melompat kembali. Itu lolos. Qiangzi, sedikit kesal, menggaruk kepalanya dan mengangkat tongkat untuk memeriksa pemimpinnya. Baik kail maupun tali pancingnya masih utuh, ikannya telah terlepas dari kail. Mikrofon menangkap suara-suara itu dan mengirimkannya ke siaran. Langsung, membangunkan penonton yang agak mengantuk dengan kaget. Apakah seseorang menangkap ikan? Aksi angkat tongkat tadi sungguh hebat. Feng, atur kameranya untuk kami. Kalau di tempat kita tidak ada apa-apa, setidaknya kita periksa yang lain saja. Yu Feng menyeringai dan mengendalikan drone untuk memberi Qiangzi kesempatan menembak. Ikan itu menarik tongkatnya hingga rata dan melarikan diri. Bagus sekali, ikannya pasti kuat. Kami mendengar dengungan dari batang dan tali ketika ditarik. Gigitan pertama Qiangzi tampaknya telah membunyikan klakson bagi ikan besar untuk mulai menggigit kolam, dan tidak lama kemudian seseorang di dekat Eastbound Middlewest juga ikut menggigitnya. Kali ini, pria itu beruntung. Setelah mengangkat tongkat itu, ikan besar itu tidak lari keluar, tetapi malah berenang menuju pantai. Setelah berhenti sejenak dan mendapatkan irama permainan ikan yang tepat, ia membengkokkan tongkat pancing dan mulai menggeser ikan. Maju mundur. Sekitar 10 menit kemudian, seekor ikan mas seberat sekitar 20 pon dengan sayap merah berhasil didaratkan. Yu Feng telah menyesuaikan kamera ke ikan ini sejak pertama kali dipancing, sehingga para penonton di siaran langsung dapat mengatakan bahwa mereka melihat seluruh proses memainkan ikan dari awal hingga akhir. Yu Feng, setelah menyaksikan seluruh kejadian itu, kini memiliki pemahaman kasar mengenai situasi ikan itu. Kedalaman air di kolam itu sekitar 2,5 meter. Ikan itu kuat, tetapi tidak sekuat ikan liar dengan ukuran yang sama. Bunyi dengungan pada tongkat pancing saat ditarik mengindikasikan kekuatan, dan 10 menit atau lebih yang dihabiskan untuk memainkan ikan kurang mencerminkan teknik dan lebih merupakan pendekatan kekuatan kasar. Jika dilakukan dengan lebih lembut, seharusnya memakan waktu sekitar 15 menit. Ikan yang lumayan. Feng, kamu yakin itu ikan budidaya? Bagi saya, itu hampir seperti hal yang liar. Ikannya memang bagus, ikan mas rumput bersayap merah, bersisik emas, dan ramping. Ikan sebesar ini pasti bernilai tinggi di sini, mudah dijual seharga 15 yuan per pon. Yu Feng berdeham, itu memang ikan budidaya, dibesarkan di lingkungan semi bebas di tepi danau Weishan. Saya mendengarnya sendiri dari kepala Pit ketika mereka menebar ikan kemarin sore. Belum sempat dia selesai bicara, seorang lelaki yang berada 4 spot memancing di sebelah kanannya mengalami 2 kali penurunan.
Tajam pelampungnya tiba-tiba menjadi hitam, dan begitu joran. Dipukul, seekor ikan pun tertangkap. Sambil berbicara, pandangan Yu Feng masih tertuju ke dekat bagian depan. Pria itu menggunakan pelampung ekor yang terlihat lebih tebal yang dirancang untuk tangkapan yang lebih besar, dan Yu Feng menangkap seluruh proses gigitan dengan penglihatan tepinya. Namun orang ini tidak seberuntung itu saat ia mengangkat tongkat pancing untuk memasang kail. Ikan besar itu tidak berbalik, tetapi malah melesat ke tengah kolam. Mirip dengan situasi Qiangzi, tongkat itu segera ditarik hingga rata, lalu dengan kail yang dipotong dipatahkan kembali. Ikan itu pun lolos. Dengan seekor ikan yang menggigit, keadaan Yu Feng yang rileks segera menjadi tegang. Terletak di 4 tempat pemancingan yang terpisah, hanya berjarak sekitar 10 meter dari Yu Feng, pria di sebelahnya telah menangkap seekor ikan. Ini berarti Yu Feng mungkin juga punya kesempatan. Dengan mengingat hal ini, Yu Feng mengeluarkan sendok makan berukuran kecil yang telah disiapkannya sebelumnya dari kotak tongkatnya. Sendok makan, dikenal juga dengan sebutan sendok pemborosan uang, adalah alat kecil yang sangat praktis digunakan saat memancing ikan besar, memudahkan untuk melempar biji-bijian atau jagung di sekitar tempat pemancingan sejauh lebih dari 10 meter dengan tingkat presisi yang jauh lebih tinggi dibanding melempar dengan tangan jika Anda terampil. Karena ada ikan di dekat tempat umpan terdekat, saatnya mulai menggunakan teknik sendok pemborosan uang untuk memikat ikan. Ini adalah metode umpan yang sangat efektif, menggunakan sendok untuk melemparkan 7 atau 8, mungkin lebih dari 10 butir di sekitar titik umpan setiap kali. Ia meniru keadaan pakan yang memasuki air, yang dapat memikat ikan yang terbiasa memakan pelet ke tempat Anda. Metode ini bekerja dengan sangat baik. Alasan Yu Feng tidak membuat banyak titik umpan dengan cara casting tangan adalah karena titik umpan bawah air tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan pengisian ulang berkala dengan menggunakan teknik sendok pemborosan uang. Brengsek. Aku tidak menyangka hal itu akan terjadi. Saudara Feng ternyata tahu trik ini. Gerakan yang halus, tempat pendaratan yang tepat, jelas saudara Feng telah berlatih ini. Kamu cukup cekatan dalam menggunakan sendok makan. Kenapa aku tidak pernah melihatmu menggunakannya untuk mengisi umpan di waduk sebelumnya? Melihat hal ini, Yu Feng menemukan kesempatan lain untuk memamerkan pengetahuannya. Saya melihat seorang saudara bertanya kepada saya, mengapa saya tidak menggunakannya di waduk? Ya, kami sedang tidak sibuk saat ini, jadi mari kita ngobrol tentang pemahaman pribadi. Saya di waduk tanpa umpan yang diberikan, ikan pada dasarnya berada dalam kondisi makan di alam liar, tidak terlalu sensitif terhadap bijian atau umpan jagung tua. Anda bahkan mungkin menakuti ikan besar jika mereka sangat penakut dan berhati-hati. Namun berbeda dengan ikan budidaya. Baik itu ikan mas hitam, atau ikan mas rumput, selama mereka tumbuh dengan diberi pakan pelet, metode memikat ikan yang hemat biaya ini dapat memberikan dampak yang positif dan efektif. Suara percikan umpan yang mengenai air, daya pikat dinamis yang berhamburan saat umpan masuk, semua ini dapat merangsang ikan. Menarik mereka ke area umpan Anda dari lingkungan sekitar. Saat dia berbicara, Yu Feng memperhatikan pelampungnya bergetar sedikit beberapa kali. Dia berhenti di tengah kalimat tanpa menyelesaikannya. Ada pergerakan di tempat umpan. Semua orang perhatikan baik-baik sekarang. Beberapa detik kemudian, pelampung itu tiba-tiba dan tak terduga menukik ke bawah 2 kali. Yu Feng belum menyerang, dan kemudian lagi, pelampung itu tenggelam seluruhnya, pelampung hitam. Setelah pelampung hitam itu, dia diam-diam menghitung 1, 2, 3 dalam benaknya sebelum akhirnya mengangkat tongkat itu untuk memasang kail, membengkokkan tongkat itu membentuk busur. Memukul. Strike. Apakah tertangkap? Mengapa saudara Feng tidak menyerang lebih awal? Mungkin tidak tertangkap, saudara Feng sengaja menunggu untuk menyerang. Menghitung 1, 2, 3 setelah pelampung hitam, guruku
Mengajariku teknik serupa untuk memasang kail. Saudara Feng sangat berpengalaman. Kekuatan ikan besar itu bahkan lebih besar dari yang diantisipasi. Yu Feng, hanya sedetik setelah tongkat itu melengkung, ikan itu berjuang keras untuk lari ke depan. Pengalaman Yu Feng jauh lebih unggul daripada orang-orang yang baru saja kehilangan ikannya, dan melihat tanda-tanda kehilangan kendali. Ia dengan cepat dan cekatan menancapkan tongkat pancingnya ke dalam air. Bab 212. Metode hebat menghindari dan melewati ikan. Teknik ini cukup efektif melawan ikan yang tanpa henti menyerang. Lurus ke depan tanpa menoleh ke belakang. Begitu kail berada di mulut ikan dan tongkat dibalik ke dalam air, ikan tertarik oleh gaya yang datang dari sisi tongkat. Dengan pengendalian yang baik atas gaya yang diberikan, sebagian besar ikan dapat ditarik kembali. Yu Feng tidak terkecuali. Ikan yang melesat ke tengah hanya mampu bertahan selama beberapa detik sebelum lintasan bawah airnya tampak berubah. Yu Feng merasakan ikan itu berbalik dan baru kemudian dia mengangkat tongkat itu untuk kedua kalinya, perlahan-lahan memasukkan ikan itu. Namun, rencana tidak selalu dapat mengikuti perubahan. Makhluk besar di dalam air itu sama sekali tidak kooperatif, patuh. Mengikuti arahan tongkat hanya untuk satu putaran sebelum ia melonjak maju lagi dengan kuat. Kali ini agak merepotkan, posisi Yu Feng tepat berada di sisi tempat kotak pancing dan tempat tongkat pancing diletakkan, dan tongkat pancing yang terbalik di dalam air terhalang oleh tempat tongkat pancing tersebut. Melihat potensi terjadinya insiden ikan lepas, Yu Feng mendapat ide. Dan mencondongkan tubuh, mencengkeram tongkat dengan erat dan menggoyangkannya maju mundur. Ini juga merupakan teknik rahasia untuk mendaratkan ikan besar. Tetapi Yu Feng umumnya tidak suka menggunakannya. Prinsipnya adalah dengan menggoyangkan tongkat ke depan dan belakang. Akan menyebabkan ikan kesakitan, melepaskan muatannya, dan berbalik arah. Pelajaran Yu Feng tentang keterampilan dasar meluncur ikan mencakup teknik ini, tetapi karena kurangnya kepercayaan dirinya, ia jarang menggunakannya. Sekarang, didorong oleh keputusasaan, dia memutuskan untuk mencobanya. Dan itu benar-benar berhasil dengan sangat baik, dalam waktu hanya 2 detik, rasa sakit itu membuat ikan itu berbalik lagi. Setelah ditarik mundur 2 kali selama serangan ke depan, ikan itu pada dasarnya aman. Yu Feng merendahkan posturnya, berjongkok di tanah, dan perlahan mundur sementara ikan itu berenang ke arahnya, menciptakan ruang memanjang yang cukup untuk meluncurkan ikan itu. Setelah 2 kali perlawanan ikan menjadi jauh berkurang kuatnya. Batang itu ditekuk menjadi sebuah lengkungan besar, dan dengungan kelompok tali itu dipadu dengan suara batang itu bergema terus menerus, tak pernah berhenti. Di bawah siaran langsung drone berdefinisi tinggi, para penonton dapat melihat dari dekat Yu Feng menggeser ikan seakan-akan mereka ada di sana bersamanya, dan suara dengungan dari tali pancing hanya membuat darah mereka melonjak karena kegembiraan. Bro Feng meluncurkan ikan dengan kemahirannya yang luar biasa. Apa maksud manuver menggoyangkan tongkat tadi? Menggunakan tongkat untuk mengaduk air dan menakuti ikan? IQ lantai atas, menyentuh. Ikan Anda menjadi takut saat Anda mengaduk air dengan tongkat? Ini adalah metode untuk mengendalikan ikan, pendekatan kontingensi. Ketika sudah hampir waktunya untuk tarik tambang. Barusan, dudukan joran Bro Feng agak menghalangi, kalau tidak, joran terbalik di air akan jadi yang paling praktis. Ikan itu belum keluar dari air, teman-teman. Ada yang pasang taruhan? Ayo, kita mulai kegembiraannya, tidak ada lagi taruhan setelah ini. Apa yang kita pertaruhkan? Jenis ikannya? Atau beratnya? Hitung aku ikut. Mari bertaruh pada spesiesnya terlebih dahulu, sesuatu yang memiliki peluang lebih tinggi untuk menjadi hangat. Bagi saya, ikan itu tidak terasa seperti ikan mas, saya berani bertaruh sebotol laugan MA bahwa itu adalah ikan mas rumput. Mengingat cara penyerangannya, saya juga berpikir itu adalah ikan mas rumput. Aku akan mengikutinya, bertaruh sebungkus sosis Ham Jin Luo. Saya bertaruh pada ikan mas yang besar, reaksinya saat orang itu
Menangkap ikan mas sebelumnya tidak jauh berbeda. Begitu seseorang memimpin, suasana di ruang streaming langsung memanas. Permainan taruhan dalam siaran langsung sudah mulai matang. Meski pada akhirnya, satu-satunya pemenang adalah tuan rumah, para pemirsa tetap menikmatinya tanpa henti. Tidak banyak uang yang harus dikeluarkan, mereka dapat berinteraksi dengan teman-teman, membandingkan siapa yang lebih berwawasan, siapa yang lebih beruntung, jadi mengapa tidak? Setelah sekitar 10 menit menggeser ikan, Yu Feng merasakan bahwa kekuatan ikan di dalam air berangsur-angsur berkurang, jadi dia menggunakan jari kakinya untuk mengangkat jaring besar yang telah disisihkannya, bersiap untuk menjaring ikan. Tempat pemancingan ini tidak memperbolehkan orang lain membantu menjaring ikan, jadi setelah Yu Feng berhasil menangkap seekor ikan, pemancing lain di dekatnya tidak menawarkan bantuan. Terutama lelaki tua yang datang terlambat, yang menonton dengan tatapan mata yang sedikit tidak bersahabat, seakan-akan ia hampir berharap ikan Yu Feng lepas. Merasakan bahwa ikan itu tidak memiliki banyak tenaga lagi, Yu Feng mengerahkan tenaga di lengannya dan sengaja mendorong tongkat pancing sedikit ke atas, guna memastikan penilaiannya. Ikan yang kehabisan tenaga itu ditopang oleh daya ungkit tongkat pancing dan mengapung ke permukaan. Kamera drone difokuskan pada permukaan air, dan begitu ikan tersebut muncul ke permukaan, ia terekam kamera. Sekilas, itu adalah ikan mas rumput besar dengan tubuh panjang dan bulat. Di bawah lensa definisi tinggi, setiap skala tampak jelas. Haha, itu benar-benar ikan mas rumput. Siapa yang baru saja menaikkan taruhan? Janji yang dibuat adalah hutang yang belum dibayar. Cepat, cepat. Para penonton di siaran langsung mulai memasang taruhan mereka segera setelah hasilnya keluar. Mereka yang bertaruh pada ikan mas pun tak lambat bertindak, dan hadiah-hadiah kecil yang nilainya hampir sama dengan tanduk 10 yuan segera berkibar di siaran langsung. Ikan mas rumput yang sudah lelah diangkat itu meneguk beberapa teguk air lalu membalikan tubuhnya dan jatuh terlentang. Yu Feng, dengan tongkat di tangan kanan dan jaring di tangan kiri, bergerak cepat berhasil terus melaju ke gawang. Tidak peduli jenis ikannya, begitu masuk ke jaring besar nelayan, hampir mustahil baginya untuk lolos lagi. Yu Feng meletakkan tongkat pancingnya, mengangkat ikan itu ke tepi pantai, dan melepaskan kailnya. Dilihat dari matanya, ikan mas rumput panjangnya setidaknya 80 cm, dengan tubuh berotot dan bulat indah. Yu Feng melilitkan handuk di leher ikan itu, mencengkeramnya erat dengan satu tangan, dan dengan tangan lainnya, menopang perut bagian bawah ikan yang susah payah diperolehnya itu untuk memamerkannya kepada semua orang. Haha, memuaskan. Semuanya, lihat betapa indahnya, tidak ada satu sisi pun yang hilang. Yu Feng membanggakannya. Selamat kepada saudara Feng atas tangkapan pertamanya. Ikan ini beratnya terlihat setidaknya 20 kg. Luar biasa. Isi ulang area makannya, mungkin ada lebih banyak lagi di sekitar sini. Orang di atas ada benarnya. Ikan ini biasanya bergerak secara berkelompok. Buatlah susunan umpan sendok lainnya, mungkin akan ada lebih banyak yang bisa ditangkap. Membaca obrolan publik, Yu Feng menyadari bahwa itu masuk akal dan memutuskan untuk terus memancing. Akan tetapi, saat meletakkan ikan di fish guard, ia ragu sedikit saja. Berdasarkan peraturan, ikan mas rumput dari perikanan tidak dapat dibawa pulang jika dijual, seseorang harus menghubungi staf perikanan untuk menimbangnya, melunasi uangnya, dan kemudian membawa ikan tersebut pulang. Tetapi sebagai tangkapan pertama hari itu, Yu Feng tidak ingin menjualnya. Setelah ragu sejenak, ia memutuskan untuk tidak menjualnya dan menaruh ikan itu di fish guard. Setelah meluruskan tali utama dan memasang kembali umpan pada kail, Yu Feng mengulangi keahliannya, yaitu mengatur sendok umpan. Sesekali. Setiap kali biting spawn memberi umpan pada titik itu, jumlahnya sedikit, hanya sekitar selusin pelet, tetapi konsistensinya lah yang penting, umpannya dilempar terus-menerus setiap beberapa menit.
saat mengisi ulang tempatnya dan mengobrol dengan pemirsa di obrolan publik, Yu Feng memperhatikan pertanyaan dari pemirsa tentang teknik menggoyangkan tongkat yang ia gunakan saat sliding fish. Saudara Feng, ceritakan tentang gerakan menggoyangkan joran saat sliding fish tadi. Tampaknya agak ajaib. Bisakah kamu benar-benar bermain-main seperti itu sambil menggeser ikan? Yu Feng mengatur pikirannya dan berkata, baiklah, aku pasti bisa berbagi sedikit tentang itu dengan kalian. Umumnya, setelah berhasil menangkap ikan besar, ikan tersebut secara naluriah akan mencoba melarikan diri ke air yang lebih dalam. Seorang pemancing dapat menggunakan beberapa taktik untuk mengatasi hal ini. Yang paling sederhana dan efektif adalah menggunakan simpul slip. Asalkan susunan tali pancingnya cukup kuat dan kailnya berada di tempat yang tepat, tingkat keberhasilannya sangat tinggi. Jika Anda tidak dapat menggunakan simpul slip, maka Anda dapat mencoba teknik batang terbalik. Masukkan tongkat secara terbalik ke dalam air untuk menggunakan hambatan dan kelenturan tongkat untuk mengarahkan ikan kembali. Seperti bagaimana saya menggoyangkan tongkat tadi, saya biasanya tidak suka menggunakan metode itu. Pemegang joran agak menjadi penghalang, dan saat saya lengah, joran itu hampir tertarik hingga rata, jadi saya berimprovisasi dan menggoyangkan joran itu untuk mengendalikan ikan. Jika metode lain tersedia, saya pribadi tidak menyarankan. Menggoyangkan joran, Anda dapat dengan mudah kehilangan ikan dalam tarik tambang, jadi ini lebih merupakan pilihan terakhir. Bab 213. Orang tua eksentrik itu tidak terlalu dapat diandalkan. Kau sudah menjelaskannya dengan sangat baik. Saya telah mempelajari trik lainnya. Seringkali, saat saya bereaksi, itu sudah seperti tarik tambang, dan tongkat pancing tidak dapat ditancapkan ke dalam air tepat waktu. Lain kali ada situasi serupa, saya juga bisa mencoba menggoyangkan batangnya untuk melihat. Belajar trik lainnya satu, saya merasa setiap kali saudara Feng siaran langsung, dia selalu mengajari kita beberapa keterampilan yang solid. Yu Feng menambahkan, namun, saat menggunakan teknik menancapkan tongkat terbalik ke dalam air atau menggoyangkan tongkat, Anda juga perlu memiliki akal sehat, berikan ikan sedikit kelonggaran. Untuk gigitan ikan yang jelas-jelas besar seperti ini, saya suka menghitung sampai 3 setelah pelampung masuk dan kemudian mengangkat tongkat pancing. Dengan cara ini, kail akan menancap lebih dalam dan lebih mungkin menembus bagian mulut ikan yang keras. Jika kail tidak dipasang dengan benar, atau dipasang terlalu dangkal, ada risiko besar saat Anda membalikkan tongkat pancing atau menggoyangkannya. Sudut kontak antara kail dan mulut ikan dapat berubah, dan kail pun mudah lepas. Hampir sama seperti tarik tambang, kail mudah lepas. 666. Bicara tentang keterampilan yang solid, kelihatannya sederhana. Tetapi ada begitu banyak detail. Yu Feng menggaruk kepalanya, hehe, membual sambil menangkap ikan, angkatan udara bicaranya masuk akal. Selagi kita punya makanan, yuk, kita manfaatkan kesempatan ini untuk pamer, cuma buat referensi aja, oke. Mereka asyik mengobrol, ketika tiba-tiba, entah dari mana, lelaki tua botak itu mengangkat tongkatnya untuk memasang kail. Yang dapat terdengar hanyalah suara desingan, dan Yu Feng terkejut hingga berubah menjadi bebek yang sadar diri. Ketika yang lain mengangkat tongkat pancingnya untuk memasang kail, paling-paling Anda akan mendengar desiran tali pancing di permukaan air, tetapi bagi lelaki tua itu, jelas bukan itu suaranya. Tongkatnya berdesing di udara karena dia mengangkatnya dengan kedua tangan. Orang tua itu sangat kuat, dan setelah ikan itu tenggelam dalam gigitan mati, ikan itu muncul ke permukaan dalam hitungan detik. Karena tarikan yang kuat, orang besar itu mencengkeram tongkat itu erat-erat dan terhuyung mundur dengan kekuatan yang membengkokkan tongkat fiberglass tebal. Itu menjadi busur yang menakutkan. Kalau saja ada landasan untuk berdiri, tongkat itu mungkin akan ditekuk menjadi lingkaran penuh dengan kedua ujungnya saling bersentuhan. Hanya batang fiberglass yang dapat menampilkan ketangguhan dan kekuatan yang demikian besar.
Kalau itu adalah joran pancing karbon biasa, kemungkinan besar akan patah menjadi beberapa bagian. Ikan itu ditarik dengan kuat ke permukaan, tetapi belum menghabiskan seluruh tenaganya. Setelah berenang maju beberapa kali dan talinya mengendur, ia segera menyelam lagi. Orang tua itu melangkah mundur dan mengerahkan tenaga lagi, mencoba menarik ikan itu keluar, tetapi sekeras apapun ia mencoba, tongkat itu mencapai batasnya dan tidak dapat menarik ikan itu keluar. Dia mundur beberapa langkah dan mencoba teknik yang sama lagi. Tetapi kali ini keberuntungan tidak berpihak padanya. Dengan bunyi gedebuk, kailnya terlepas, dan dia hampir terjatuh. Sambil memegang erat-erat tongkat itu, sambil sedikit tersandung, ikan itu telah lolos. Orang tua itu meludah ke tanah dan mengambil tali pancing untuk memeriksa kail paling bawah. Tali pengikatnya tidak putus, tetapi kailnya telah tercungkil dengan kekuatan kasar. Brengsek. Kait macam apa ini? Tidak kokoh sama sekali, gerutu lelaki tua itu. Sambil mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Beberapa detik kemudian, dia mengumpat telepon itu tanpa bisa menahan diri. Yu Feng memperhatikan dengan saksama dan menangkap sebagian dari omelan tersebut, sebagian besarnya tentang menghabiskan banyak uang untuk kail yang tidak sesuai standar, yang mengakibatkan kehilangan seekor ikan besar, disertai berbagai macam umpatan. Awalnya, Yu Feng hanya prihatin dengan keterampilan memancing aneh lelaki tua itu, tetapi kini pendapatnya tentang karakter lelaki itu pun tidak terlalu tinggi. Dia mengerutkan bibirnya pelan-pelan tanpa berkata apa-apa dan berbalik melihat saluran publik. Orang tua itu sangat keren. Ini pertama kalinya saya melihat metode memancing seperti ini. Apakah ada perasaan, dengan kekuatan untuk mengangkat gunung dan semangat yang menyelimuti dunia? Harus saya akui, batang fiberglass benar-benar kuat dan tahan lama. Ujung dan pegangannya hampir bengkok tadi, ikannya berhasil lolos. Tapi tongkatnya tidak bergeming sedikit pun. Orang tua itu tidak hanya terlahir sebagai tukang ikan, dia juga punya temperamen yang berapi-api. Dia mengumpat habis-habisan lewat telepon, aku yakin penjual kail itu pasti sudah diambang kehancuran. Cara brutal untuk menarik ikan itu, tidak ada kail yang mampu menahannya. Yu Feng melengkungkan bibirnya, kita urus saja urusan kita sendiri. Dan jangan menghakimi orang lain. Seharusnya ada beberapa ikan di sekitar sarang, mari kita coba lagi. Dan lihat apakah kita bisa menangkap satu. Sambil berteriak, sendok Yu Feng yang hilang itu mulai bergoyang. Lagi, menyendokkan makanan secara berkala, sambil menunggu pelampung memberi sinyal kepada ikan untuk memakan umpannya. Usaha tidak akan pernah mengkhianati tekad, dalam waktu 5 menit. Setelah lelaki tua itu kehilangan ikannya, pelampung Yu Feng menyelam dalam-dalam, hanya menyisakan ujungnya yang terlihat. Dentang. Gigitan lain, dan tenggelam lagi. Yu Feng tetap pada strategi yang sama seperti yang dilakukannya. Pada ikan pertama, menghitung 1, 2, 3 dalam hatinya setelah pelampung tenggelam, lalu mengangkat tongkat pancing untuk memasang kail. Beban yang disalurkan melalui tali dan batang pancing itu cukup besar, tetapi setelah mengaitkan ikan itu tidak berusaha melarikan diri, tetapi tetap kaku di tempatnya, seolah-olah tertambat di tanah. Sebuah pelampung yang bergerak dengan jelas menandakan seekor ikan besar, dan ikan itu pasti tidak tersangkut di dasar. Yu Feng, dengan pengalamannya yang luas dalam memancing di waduk, tahu bahwa kemungkinan ada ikan besar yang sedang menggali. Menurut Tuan Sang, tempat ini tidak pernah dibersihkan dari lumpur selama bertahun-tahun, dan begitu seekor ikan menggali ke dalam lumpur dasar, perlawanannya tidak kalah pentingnya daripada tersangkut, tertangkap, terkubur sendiri. Dilihat dari gigitannya tadi, ikan itu pasti tidak sekecil itu. Yu Feng berteriak, tampar tongkat itu, kurasa tongkat itu sudah terkubur. Setelah berkata demikian, Yu Feng membengkokkan tongkat itu dengan satu tangan, sementara tangan lainnya memukul batang tongkat itu kuat-kuat. Ikan merupakan makhluk yang sangat sensitif di dalam air, suara yang terdengar pelan bagi kita dapat terdengar sangat keras bagi mereka.
Getaran frekuensi tinggi dan suara pukulan joran dapat cukup merangsang ikan. Setelah menampar kurang dari setengah menit, Yu Feng merasakan ikan itu bergerak di bawah air, berenang dengan mantap dan tidak tergesa-gesa ke arah kiri. Jika seekor ikan besar melesat ke arah tengah kolam, pemancing harus menjaga kepala ikan tetap mengarah ke tepian. Jika melesat di sepanjang tepian, tidak ada kekhawatiran seperti itu. Selain lelaki tua di tepi selatan, tempat-tempat di sebelah kiri kosong. Black Pit bukanlah pertandingan kompetitif, jadi tidak ada aturan yang melarang membawa ikan keluar dari wilayah orang lain. Tuan, maafkan saya. Yu Feng memanggil dengan sopan sambil membungkukkan tongkatnya. Kalau pemancing biasa, reaksi yang akan dilakukan ketika ada yang menangkap ikan besar di dekatnya dan minta ruang adalah segera menarik joran miliknya dan menunggu joran yang lain lewat sebelum melempar lagi. Semua orang yang bermain di pit yang sama tahu bahwa pemain berikutnya bisa jadi giliran mereka yang membutuhkan sedikit ruang dari pemain lain. Memberi jalan jika memungkinkan adalah bentuk kesopanan yang ingin dilakukan semua orang. Akan tetapi lelaki tua itu bersikap seolah-olah tidak mendengar. Kelopak matanya terkulai, melirik Yu Feng dan tidak menunjukkan niat untuk mengangkat tongkatnya. Ini agak canggung, karena pihak lain tidak mau mengalah. Yu Feng tidak bisa hanya melihat tali pancingnya tersangkut dengan milik pihak lain, jadi dia memiringkan tongkat pancingnya ke kanan. Mencoba membimbing ikan untuk berbalik. Akan tetapi, ikan besar itu tidak mengindahkan arahan tersebut. Tali pancingnya hampir menyentuh ujung tongkat pancing pemancing lainnya ketika dia akhirnya, dengan sangat enggan, mengangkat tongkat pancingnya. Terima kasih banyak. Yu Feng mengucapkan terima kasih dengan agak tidak tulus, lalu bergegas melewati lelaki tua itu dan mulai menuntun ikan itu melewati ruang terbuka. Bab 214. Keputusan sementara. Tiba di tempat kosong yang tidak ada orangnya, memancing menjadi jauh lebih mudah bagi Yu Feng, yang memegang tongkat pancing dengan lengan kirinya diposisikan sedikit di atas tengah dan menopang bagian bawah gagang dengan tangan kanannya, membiarkan ikan besar itu mengerahkan kekuatannya dan bertabrakan bolak-balik di bawah air. Teknik memancing ini telah digunakan oleh banyak pemancing, di antaranya yang paling terkenal adalah Guru Hua. Oleh karena itu, metode ini juga dikenal sebagai metode memancing Hua. Orang tua ini tidak terlalu perhatian, ya? Dia hampir terjerat tadi dan tidak berpikir untuk memberi ruang. Hanya bergerak ketika dia benar-benar tidak bisa menghindarinya pada saat yang genting. Saudara Feng, metode memancing ini terlihat familiar, bukan? Itu memang terlihat familiar. Bukankah ini metode yang Guru Hua suka gunakan saat memancing ikan besar? Saya juga melihat video Guru Hua memancing secara online. Aku tidak menyangka Saudara Feng begitu mahir dalam hal itu. Ketika ikannya muncul, biarlah Saudara Feng berbagi beberapa teknik dengan kita agar kita semua bisa belajar. Yang ini tampak lebih besar daripada yang sebelumnya. Sudah berbayang begitu lama dan tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Kamera bahkan menangkap Saudara Feng sedang berkeringat. Yu Feng memang mulai berkeringat. Meskipun ia dapat mengendalikan ikan itu jauh lebih kuat daripada ikan sebelumnya, bukan hanya lebih kuat, tetapi daya tahannya juga sangat baik, berputar-putar maju mundur berkali-kali, tanpa menunjukkan tanda-tanda melemah. Untungnya, metode memegang tongkat itu ilmiah. Bila lengan kirinya terasa nyeri, ia beralih ke lengan kanannya, dan bila lengan kanannya lelah, ia beralih ke lengan kirinya. Memutar lengannya memberinya sedikit kelegaan. Penahanan tongkat itu berlangsung lebih dari 20 menit. Setelah pertarungan yang cukup lama, ikan besar itu akhirnya muncul ke permukaan. Ikan besar itu perlahan naik ke permukaan, memperlihatkan bentuk yang menyerupai kapal selam nuklir. Saat menjumpai cahaya, ia berbalik dan menukik ke bawah, ekornya mengaduk air dan memercikan ombak. Lihat itu ikan hijau. Besar sekali. Kapal selam besar ini, menurut perkiraan, beratnya setidaknya 30 atau 40
Pon. Tidak heran kalau itu begitu kuat. Saya merasa ikan ini mungkin bukan ikan segar yang baru ditebar. Mungkin ikan yang sudah tua. Staminanya sungguh luar biasa. Ada tebakan tentang beratnya? Datang sekali, pergi lagi. Saya akan mulai, 38 pon, sebungkus Pint 8 Zhong Nan Hai. Saya akan bilang 45 pon, sebungkus Bai Jian Jun. Ikan ini jelas lebih besar daripada ikan yang baru saja ditebar. Beratnya mungkin sekitar 40 pon, sebungkus Hong Mei. Saya hanya merokok Swan He Gate, mencintai hanya satu orang seumur hidup. Gerbang Swan He, 1 bungkus. 36,6 pon. Saya selalu menonton siaran langsung Brother Feng dan jarang mengirim hadiah apapun. Menambahkan taruhan terpisah, jika aku menebak beratnya hingga pecahan, aku akan menambahkan panah penusuk awan. Setelah muncul ke permukaan sekali, ikan hijau besar ini sudah mendekati batas kemampuannya. Ia berjuang beberapa putaran lagi sebelum ditarik ke permukaan untuk kedua kalinya. Kali ini, Yu Feng tidak membiarkannya menyelam kembali dengan mudah. Dia memeluk tongkat itu dan mengangkatnya tinggi di atas kepalanya. Ketika kepala ikan itu muncul, ia memaksanya menelan beberapa suap air. Karena tersangkut, otot-otot ikan menjadi tegang, begitu pula insangnya yang berfungsi untuk bernapas. Menelan beberapa teguk air menjadi kesabaran terakhir, vitalitas. Ikan tersebut sangat terpengaruh dan ia berjuang untuk mempertahankan posisi berenangnya, dengan perut terbalik ke atas. Melihat ikan itu membalikkan perutnya, Yu Feng pun merasa rileks. Sambil memegang ikan, ia kembali ke tempat pemancingannya dengan satu tangan dan membungkuk dengan tangan lainnya untuk meraih jaring ikan besar. Saat dia melewati tempat lelaki tua yang tak mau mengalah itu, yang masih tak bergerak sedikit pun, Yu Feng dengan canggung menggunakan ujung kakinya untuk mengaitkan jaring ke tangannya dan menangkap ikan itu, membawa jaring dan tongkat pancingnya kembali ke tempatnya. Sialan. Orang tua ini benar-benar kaku. Akan mudah jika hanya mengangkat tongkatnya sedikit saja, tidak sopan sama sekali. Saudara Feng, kalau nanti orang tua ini berhasil menangkap ikan, jangan repot-repot memberi tempat untuknya juga. Orang macam apa ini, yang bertindak begitu egois? Mari kita semua tenang. Saudara Feng tahu apa yang dilakukannya, tidak perlu membuat keributan. Lihat saja tangkapannya untuk saat ini. Yu Feng melepas kailnya, meletakkan pancingnya, dan akhirnya bisa menghadiri obrolan publik. Mengulangi metode sebelumnya, ia melilitkan handuk basah di bagian belakang insang ikan dan menopang ekornya dengan tangan lainnya. Mengangkat ikan tersebut. Ikan king yang besar sekali. Tubuhnya ramping dan simetris, dengan setiap sisiknya seukuran bola pingpong, terutama mulutnya yang kuat, yang, meskipun darah merembes dari tempat kail menangkapnya, tetap tidak memengaruhi auranya yang mengesankan. Makhluk ini dapat menelan telur, baik telur ayam maupun telur bebek, tanpa kesulitan apapun saat membuka mulutnya. Saudara Feng, apakah kamu punya timbangan? Orang-orang sudah memasang taruhan mereka, mengapa tidak mempertimbangkannya untuk semua orang? Yu Feng sangat mendukung permintaan yang masuk akal ini dan segera menjawab, ya, beri saya waktu sebentar, jangan terburu-buru. Yu Feng berjuang dengan satu tangan, memegang ikan besar itu. Sementara dengan tangan yang lain ia membuka kotak pancing. Mengeluarkan handuk besar, membasahinya dengan air dari baskom. Membungkus ikan itu sepenuhnya dengan handuk, lalu mengikat sudutnya dan menggantungnya pada timbangan elektronik. Agak sulit untuk melakukannya sendiri, tetapi gerakan Yu Feng sangat halus. Setelah mengaitkannya, dia mengerahkan tenaga dengan kedua tangannya untuk mengangkat timbangan elektronik. Memperlihatkan sisi tampilan ke kamera. Berat beserta kulitnya adalah 38,8 pon. Setelah ditimbang, Yu Feng membuka bungkus handuk dan langsung memasukkan ikan ke dalam pelindung ikan besar. Untuk memperoleh angka yang akurat, Yu Feng juga menimbang handuk basah secara terpisah, yaitu 2,2 pon, sehingga berat bersih Big King adalah 36,6 pon.
Clark berteriak, sialan. Saya benar-benar menebaknya dengan benar, hingga ke onsnya. Kakak di atas keren banget. Aku tunduk karena kalah. Clark mengirimkan panah penembus awan. Twin Blades mengirimkan Bir X66. Huayu mengirimkan si imut. Serangkaian hadiah mulai membanjiri layar lagi, para pemirsa ini. Terlepas dari apakah mereka menebak berat pastinya atau tidak. Memanfaatkan kesempatan ini untuk mengirimkan gelombang hadiah lainnya. Pertunjukan itu baru berlangsung sebentar, namun jumlah total hadiah di ruang streaming langsung telah melampaui 20.000 yuan. Beberapa berasal dari orang yang menghabiskan banyak uang, sisanya adalah sumbangan dari pemirsa tetap, yang mana setiap orang menyumbang sedikit di sana-sini. Melihat hadiah-hadiah yang berkibar ini di daftar saluran ruang streaming langsung, Yu Feng merasakan kehangatan yang tak dapat dijelaskan di hatinya. Saudara-saudara ini, yang biasanya bersedia dimanipulasi oleh Tuan rumah demi hadiah kecil. Saudara-saudara ini, yang akan bahagia untuk waktu yang lama atas beberapa koin virtual dari angpau merah. Saudara-saudara ini, yang selama streaming rutin akan berkomentar secara berirama atau bahkan mengolok-olok. Mereka semua adalah orang sungguhan, dengan kesukaan dan pendirian mereka sendiri. Ketulusan bertemu dengan ketulusan, dukungan pada saat ini semuanya diperoleh Yu Feng melalui usahanya yang tulus dari waktu ke waktu. Terima kasih. Terima kasih saudara-saudara. Saya lihat kalian semua sungguh mendukung debut penandatanganan saya. Hari ini, saya bukan orang yang pelit. Baru saja saya membuat keputusan. Berapapun banyaknya ikan yang kudapat hari ini, aku akan membawa semuanya kembali ke istri Fair di kampung halaman kita untuk dilepaskan. Anggap saja ini sebuah amal syaleh yang kita lakukan bersama. Mendoakan keberkahan bagi semua saudara di ruang live streaming. Ketika para pemirsa mendengar bahwa semua ikan yang ditangkap akan dilepaskan kembali ke sungai liar, lebih dari 2.000 penonton di ruang live streaming langsung menjadi gembira. Bagi mereka yang gemar memancing, selain segelintir pemancing dengan kesadaran tinggi, mayoritas masih menilai ikan berdasarkan harga pasaran, menimbang hasil tangkapan adalah hal yang lumrah, dan mereka yang rela melepaskan hasil tangkapan besar, bagaimanapun juga, adalah minoritas. Bab 215. Ucapan kasar terutama di kolam. Ikan besar yang bersifat komersial, di mana biaya masuknya mahal. Menjual ikan yang ditangkap adalah hal yang wajar. Dan sekarang Yu Feng, termasuk ikan mas rumput yang ia tangkap, belum lama ini, telah mendaratkan 2 ikan besar. Ikan mas hitam ini saja, berdasarkan harga daur ulang di tempat pemancingan, bisa laku hingga beberapa ratus yuan. Yang lebih mengagumkan adalah, saat mengambil keputusan ini, pikiran untuk melepaskan ikan besar guna ditukar dengan imbalan sistem sama sekali tidak terlintas di benak Yu Feng. Ding! Selamat host, karena telah memicu sifat karakter baru, Innocent Heart. Hati yang polos, rencanakanlah perbuatan baik tanpa mengharapkan imbalan. Bersikaplah baik dan pantas mendapatkan pujian. Simpanlah hati yang polos, dan usaha yang dilakukan untuk dunia yang lebih baik akan selalu terkabul. Efek. Semua tindakan seperti melepaskan ikan, donasi, penyelamatan, DLL, akan menerima hadiah ekstra dari sistem. Mendengar perintah sistem dalam benaknya, Yu Feng sedikit terkejut. Dia merasakan gelombang emosi, yang merupakan tanda kekuatan, dan keuntungan tak terduga pun menyusul. Sebagai orang yang jujur, sifat ini cukup berguna bagi Yu Feng. Hanya saja dia tidak tahu seberapa besar imbalan tambahan yang akan didapat. Kakak Feng hebat sekali. Inilah kesadaran yang harus dimiliki oleh seorang nelayan yang bercita-cita. Saya bangga memiliki pemimpin seperti saudara Feng. Lepaskan dengan berani. Kami saudara akan menanggung uang tiket ikan saudara Feng. Saudara Feng, sekarang setelah kamu berhasil mendaratkan ikan, ceritakan kepada semua orang tentang teknik melempar ikan dengan joran tangan. Segala macam seruan telah membanjiri obrolan publik siaran langsung tersebut,
Dan Yu Feng melihat komentar tentang teknik melempar ikan dengan joran tangan sekilas. Sedangkan untuk memamerkan skill memancingnya secara terang-terangan. Di siaran langsung, Yu Feng sama sekali tidak akan melewatkannya. Dia baru saja menangkap ikan besar, dan suasananya hebat, akan sangat. Disayangkan jika tidak sedikit menyombongkannya. Saya melihat seorang saudara di obrolan publik bertanya tentang teknik menyelipkan ikan dengan joran tangan, izinkan saya memberi Anda semua ikhtisar singkat tentang pemikiran saya. Siapa yang pertama kali menggunakan teknik menyelipkan ikan dengan tongkat tangan sekarang tidak dapat diselidiki lagi, tetapi salah. Satu praktisi yang terkenal adalah guru Hua yang menyelipkan ikan. Grace Carp besar, dan banyak orang menyebutnya metode menyelipkan ikan Hua. Ini adalah postur ketahanan yang sangat ilmiah untuk ikan yang tergelincir. Pertama, izinkan saya berbicara tentang skenario untuk menggunakan postur ikan tergelincir ini. Umumnya digunakan untuk ikan-ikan besar yang butuh waktu lama untuk keluar dari air, bukan untuk ikan sedang atau kecil yang bisa dilepaskan dalam 2 putaran. Adapun rincian teknik tangan spesifiknya, sebenarnya cukup sederhana, dan tidak serumit yang dibayangkan banyak orang. Baik dengan tangan kiri maupun tangan kanan, lingkari dan genggam bagian tengah gagang tongkat dengan erat, yang bertindak sebagai titik gaya utama. Tangan lainnya menstabilkan keseimbangan pegangan batang. Pendekatan saya adalah menopangnya pada posisi pegangan. Ingatlah untuk tidak menahannya terlalu tinggi atau terlalu rendah. Jika terlalu tinggi maka seluruh pelepasan gaya pada batang akan terpengaruh, dan jika terlalu rendah, akan sulit dikendalikan. Inti dari metode melepaskan ikan ini terletak pada penggunaan pusat gravitasi dan batang tubuh Anda untuk mengendalikan joran pancing. Sehingga kedua lengan bisa beristirahat, sehingga tidak terlalu sakit dan Anda bisa terus memancing. Kamu menjelaskannya dengan sangat baik. Sekarang, yang kurang hanyalah demonstrasi praktis. Ketika kita mendapat kesempatan untuk menangkap yang besar, saya juga akan mencobanya. Saya juga sudah menggunakan metode ini, ternyata cukup hemat energi. Belajar trik lain. Saya menemukan bahwa sejak saya mulai mengikuti saudara Feng, keterampilan memancing saya meningkat pesat. Tenanglah di atas, itu hanya ilusi. Menontonnya saja sudah cukup, tapi mencobanya itu lain ceritanya. Harus lebih banyak berlatih supaya makin jago. Setelah ceramah penuh wawasan dari saudara Feng, bukankah sudah waktunya untuk babak spoiler berikutnya? Orang tua aneh di sebelah kita ini membuatku jengkel. Matikan apinya, pastikan dia tidak menangkap satu ikan pun. Padamkan apinya O1. Begitu dia berhasil menangkap ikan, kita tidak akan memberinya ruang lagi. Mari kita lihat seberapa buruk hasilnya. Layak dia terima jika dia kehabisan keberuntungan. Meskipun para penonton siaran langsung mengatakan hal-hal seperti itu, Yu Feng tidak ambil pusing, karena ia tahu ada tempat kosong tepat di sebelahnya, yang mana membuat segalanya jauh lebih mudah dibandingkan di pihak Yu Feng. Selama dia sedikit berhati-hati dalam masalah kecil seperti ini, sangat sulit bagi Yu Feng untuk benar-benar merepotkan pihak lain. Namun seperti kata takdir, segala sesuatunya tidak selalu berjalan sesuai keinginan. Tepat saat Yu Feng mengambil sendoknya yang boros untuk menambahkan umpan, lelaki tua di dekatnya tiba-tiba menyentakkan tongkatnya ke atas, dan berhasil menangkap ikan lainnya. Suara menderu itu masih sama seperti yang dihasilkan oleh gerakan mengangkat dan mengayunkan tongkat pancing dengan kuat, dan ikan itu pun ditarik keluar dari air lalu dicelupkan kembali ke dalam air. Dalam waktu yang sangat singkat. Namun kali ini bedanya adalah begitu ikan itu muncul ke permukaan, ia langsung menyerbu ke arah tempat Yu Feng berada. Kedengarannya rumit, tetapi seluruh proses hanya memakan waktu beberapa detik. Sebelum Yu Feng sempat bereaksi, ikan itu menerjang ke ujung tongkatnya. Yu Feng secara refleks mengangkat tongkatnya untuk menghindari tabrakan, tetapi tidak berhasil. Dia mengangkat tongkat itu setengah jalan dan melihat ujungnya membengkok tajam. Garisnya kusut. Pemancing lainnya menggunakan tali pancing anyaman yang kuat. Sementara Yu Feng memiliki tali pancing ikan besar poliamide dari
sistem tersebut. Dari segi kekuatan semata, kabel berdaya berat mungkin lebih kuat. Tetapi jika menyangkut ketahanan terhadap abrasi, kabel tersebut kalah. Jika terjadi bentrokan garis langsung, sulit dikatakan siapa yang akan paling menderita. Namun, itu bukanlah masalah utamanya. Yang benar-benar membuat Yu Feng jengkel adalah ketika melihat talinya kusut, lelaki tua itu mulai memarahi dia. Apakah kamu buta? Anda melihat ikan menerjang ke arah Anda, tetapi Anda tetap tidak mengangkat tongkat pancing untuk memberi ruang. Alis Yu Feng langsung berkerut, dan dengan ekspresi tidak puas, dia berkata, "Ada apa dengan nada bicaramu? Memang benar aku tidak menghindar, tapi aku tidak bertindak sepertimu, bahkan tidak mengangkat tongkatku untuk mengantisipasinya, bukan? Ada apa dengan nada bicaraku? Anda salah karena mengacaukan batas, namun Anda masih berdebat? Aku tidak mengangkat tongkatku, apakah itu akan membuat talimu kusut?" Orang tua itu punya logikanya sendiri yang bengkok. Yu Feng begitu kesal pada titik ini sehingga suasana hati yang telah ia bangun dengan para pemirsa siaran langsung lenyap. Tanpa jejak. Kalau begitu, baiklah. Kau bukan anakku. Kenapa aku harus menurutimu? Gerutu Yu Feng dingin, lalu dengan kuat menyentakkan tongkatnya ke atas, dengan kasar menarik tali pancing yang kusut. Kekusutan itu hanyalah titik persilangan antara dua tali dan tidak benar-benar menjadi masalah besar. Hal itu bisa diselesaikan secara damai jika satu pemancing terus memainkan ikan sementara pemancing lain mengangkat tongkat pancingnya dengan ringan, mencari saat yang tepat untuk berganti posisi dan mengurai tali pancing. Namun, pendekatan agresif Yu Feng dalam mengambil garis adalah pendekatan yang sepenuhnya berbeda. Karena dia sendiri tidak berhasil menangkap ikan, kemungkinan terburuk yang akan terjadi adalah dia akan kehilangan sebagian tali pancing ikan besarnya. Yu Feng sudah siap dan tidak peduli tentang itu. Namun, pihak lain menghadapi risiko lebih besar, langkah yang buruk dapat memutuskan tali pancing mereka dan kehilangan tangkapan yang diperoleh dengan susah payah. Tali pancing ikan besar poliamide dari sistem ini tidak mengecewakan. Suara mendesing terdengar saat tali-tali itu bergesekan satu sama lain, dan tali utama berkekuatan besar milik lelaki tua itu pun putus. Pada suatu saat, batang fiberglass itu melengkung dalam, dan di saat berikutnya ia melompat kembali, meninggalkan hanya beberapa meter tali yang tergantung di atas pelampung, yang kini telah diambil oleh ikan. Sialan. Kau sengaja melakukannya, teriak lelaki tua botak itu sambil menatap garis rambutnya yang sudah dilucuti, melotot marah ke arah Yu Feng. Yu Feng mengangguk. Ya, aku melakukannya dengan sengaja. Siapa yang menyuruhmu mengacaukan taliku dan kemudian mulai memaki? Maki aku? Sobat, aku punya toko alat pancing, aku punya banyak sekali senar pancing. Lain kali kita bertengkar lagi, aku akan memotongnya lagi. Mari kita lihat siapa yang garisnya bertahan lebih lama dan selesai. Bab 216. Ikan loah yang tak terkendali, tabrakan langsung. Sejak Yu Feng mulai menyiarkan langsung kegiatan memancingnya, ia telah menemui banyak lawan dan tantangan, dan perkelahian ikan jarak dekat pun menjadi hal yang lumrah. Namun, ini adalah pertama kalinya dia terlibat dalam perdebatan sengit dengan seseorang yang disiarkan langsung. Biasanya, karena takut akan pengaruh yang mungkin ditimbulkan, ia sering mematikan mikrofon untuk mencegah obrolan langsung menentukan irama. Namun kali ini, Yu Feng yakin dirinya tidak bersalah, jadi dia tidak peduli jika kata-kata yang diucapkannya didengar oleh para penonton streaming langsungnya. Lelaki tua itu tertegun sejenak mendengar jawaban Yu Feng yang tajam, mulutnya terbuka dan tertutup, dia tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Karena mereka sudah saling menghina, Yu Feng tidak punya harapan untuk memperbaiki hubungan dengan pihak lain. Memanfaatkan momentumnya, dia melanjutkan, mulai sekarang, jika aku berhasil mendapatkan ikan, aku pasti tidak akan membiarkanmu
mengangkat tongkatmu untuk menyerah. Sama halnya, jangan ikut campur terhadapku. Ayo urus urusan kita masing-masing. Jika Anda merasa benar, jangan berdebat dengan saya. Pergi cari pemiliknya. Jika pemiliknya menyuruhku pergi, aku akan segera berkemas dan pergi. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Yu Feng kembali ke tempat duduknya dan kembali melempar pancingnya. Jarang sekali kita menjumpai seorang lelaki tua aneh yang tidak hanya kurang sportivitas tetapi juga kurang moralitas pribadi. Berdebat dengannya hanya membuang-buang waktu. Melihat Yu Feng kembali ke tempat duduknya dan selesai menyampaikan perkataannya, lelaki tua itu, yang telah tertegun beberapa lama, tidak meneruskan umpatannya. Sebaliknya, dia berbalik, menundukkan kepalanya, dan mulai mencari tali baru di tas bahunya untuk menggantikan tali lamanya. Mungkin karena dendam, garis baru pria tua itu tampak lebih tebal dari sebelumnya, dan dia menggunakan Sturgeon Blade. Dia bermain demi kebaikannya sendiri. Yu Feng memeriksa tali pancing utamanya untuk mencari kerusakan. Yang nyata dan tidak menemukannya, ia melemparkan tongkat. Pancingnya kembali ke dalam air. Baru pada saat itulah ia mengambil kesempatan untuk melirik frekuensi publik. Maaf atas tontonan ini, saudara-saudara. Aku kena omelan tanpa alasan dan tidak bisa menahan diri. Yu Feng menjelaskan dengan suara lembut. Kakak Feng, kamu hebat sekali. Itu jawaban yang keras. Begitulah caramu menghadapinya. Bertingkah angkuh dan sombong hanya karena dia sudah tua, seolah-olah dia tidak punya rasa malu. Kali ini, orang tua itu akhirnya bertemu dengan lawannya. Tenang saja, saudara Feng. Kami adalah pendukung kuatmu. Para penonton yang melakukan streaming langsung hampir dengan suara bulat mendukung Yu Feng di tengah perdebatan, membuktikan bahwa kebijaksanaan orang banyak itu jelas. Yu Feng merasa cukup puas melihat komentar-komentar tersebut. Bersyukur karena tidak ada seorang pun yang mencaci makinya. Katanya, baiklah, saudara-saudara, saya mengerti pendirian kalian. Baiklah, kita fokus saja pada penangkapan ikan kita sendiri. Saya berharap bisa melepaskan lebih banyak ikan lagi. Teruslah gunakan sendok nakal itu. Mari kita lihat apakah dia bisa menangkap ikan dengan gerobak penuh ember umpan. Yu Feng menyeringai dan mulai bekerja. Kecepatan Yu Feng dalam memancing dengan menggunakan sendok umpan kecil tampak semakin cepat, melemparkan umpan segenggam demi segenggam secara berkala. Cara ini terbukti sangat efektif, dalam waktu kurang dari 10 menit, tepat setelah Yu Feng melempar joran baru, pelampung masih berada di tengah air ketika tiba-tiba ditarik secara diagonal dengan bunyi plop. Ikan? Yu Feng merasakan tarikan dan berteriak di siaran langsung. Saat dia mengerahkan tenaga di lengannya untuk memasang kail. Dengan bunyi suos, kailnya mengenai mulut ikan dengan tepat, dan kekuatan dahsyat mulai menghantam dengan liar di dalam air. Setelah mengutarakan niatnya sebelumnya, saat Yu Feng mengangkat tongkat itu, dia mempersiapkan diri untuk tabrakan langsung. Dia memegang batang pembengkok itu erat-erat dengan kedua tangannya. Terlepas dari risiko tali pancing putus atau ikan lepas, ia ingin menguji kekuatan susunan tali pancingnya terlebih dahulu. Dalam benturan kekuatan ini, batang itu bergetar hebat dan membengkok menjadi busur besar. Itulah kali pertama Yu Feng bertarung dengan seekor ikan dengan agresif menggunakan tongkat pancing, dan ikan itu tidak berhasil lepas, tidak peduli seberapa keras ia melompat dan melesat. Awalnya ia memiliki ide yang tentatif, tetapi ketika pertempuran sesungguhnya dimulai, Yu Feng menyadari bahwa ikan-ikan di bawah air juga tidak terkalahkan. Terlepas dari serangan pertama yang sangat dahsyat dan membuatnya sedikit ragu, serangan-serangan berikutnya berhasil ditahan sepenuhnya oleh susunan tongkat dan tali pancingnya. Sekarang, keberanian Yu Feng tumbuh. Karena susunan tali dan batang dapat menahan tekanan, mengapa tidak mengerahkan segenap kemampuan? Ia meninggalkan metode geser ikan 8 karakter yang membutuhkan banyak keterampilan, dan sebaliknya mengandalkan kekuatan manusia semata serta ketangguhan tongkat dan tali pancing untuk menghadapi ikan tersebut secara langsung.
Setelah beberapa putaran, dalam waktu kurang dari 3 menit, seekor ikan mas rumput besar lainnya ditarik ke permukaan. Ikan itu belum terbalik namun sudah terkendali. Yu Feng memegang tongkat di tangan kanannya, memegang jaring di tangan kirinya, menenggelamkannya setengah ke dalam air terlebih dahulu, memeriksa dan menariknya, berangkatlah. Berhasil dijaring. Ikan mas rumput ini ukurannya hampir sama dengan tangkapan pertama. Tetapi waktu pendaratannya berkurang secara signifikan. Setelah Yu Feng melepaskan kailnya, dia memamerkan ukurannya kepada semua orang di siaran langsung, lalu cepat-cepat meletakkannya di fish guard. Wah, Feng kejam sekali. Tidak menyangka hal itu akan terjadi, selain dari keterampilannya. Feng adalah pria alfa sejati di lubuk hatinya. Feng barusan begitu jantan. Hebat sekali. Aku bahkan melihat urat-urat di dahinya muncul, suka banget. Pria di atas pasti naksir berat, ngomong kayak gitu sebagai pria dewasa, kamu gay? Pengaturan joran dan senar pancing Feng juga luar biasa hebat. Konfigurasi apakah itu? Ikan mas rumput besar tadi pasti beratnya setidaknya 20 pon. Kan? Yu Feng memeriksa ulang umpan di kailnya dan menjawab, untaian utama 12, untaian cabang 9, ukuran Sturgeon Blade 1 untuk ikan besar. Umpannya masih sama dengan yang kita pakai waktu mancing di waduk kemarin, khusus buat ikan besar. Maksudmu pelet kotoran domba? Saya sudah mencobanya. Membawa kembali 7 atau 8 dari waduk lokal kami. Menggunakannya beberapa kali, dan mengalami beberapa kali putus tali. Yang besar. Efeknya bagus, tapi baunya terlalu kuat, teman-teman pemancing. Mengira saya sedang mengaitkan kotoran. Umpan itu memang memiliki bau yang tidak sedap, tetapi Yu Feng perlahan-lahan mulai terbiasa dengannya, dan berkata, yang ketiga. Ayo berusaha lebih keras dan raih posisi teratas. Teman-teman, kalau belum share live streamingnya, tolong bantu share. Ya. Begitu mencapai 5.000 pemirsa, kami akan mengadakan hadiah. Hadiahnya adalah perlengkapan pancing besar yang sedang saya gunakan. Itu termasuk 1 kotak set tali utama dan cabang ditambah paket percobaan bonus umpan ikan besar khusus. Dengan diumumkannya hadiah baru tersebut, para pemirsa dalam siaran langsung menjadi bersemangat. Nilai pasar barang-barang itu tidak jelas, tetapi reputasi Yu Feng sejak awal streamingnya sangat bagus. Produk hasil karyanya mendapat respon luar biasa dari pemirsa lewat siaran langsung. Ditambah lagi dengan operasinya baru-baru ini saat berhasil menangkap ikan mas rumput seberat 20 atau 30 pon. Banyak pemancing yang tertarik mendaratkan ikan besar menjadi sangat antusias, semuanya ingin mendapatkan hadiah kecil ini untuk mencobanya. Dengan lebih dari 3.700 orang dalam siaran langsung, jumlah orang yang berbagi dengan cepat melonjak lagi, mendorong komentar-komentar. Sebelumnya di umpan publik turun. Setelah berhadapan langsung dengan ikan mas rumput, kepercayaan diri Yu Feng melonjak. Sendok umpannya bekerja tanpa henti, menyebarkan sekitar selusin pelet ke dalam air setiap kali dilemparkan, dan irama umpannya pun menjadi lebih konsisten. Setelah berhasil mendapatkan beberapa ikan berturut-turut, lelaki tua di sebelahnya tidak dapat menahan diri lagi. Dia juga pernah digigit, tetapi setelah kehilangan seekor ikan dan memutuskan tali pancing di ikan lain, dia tetap tidak mendapat apa. Melihat bahwa tetangganya mendapat hasil bagus dengan menggunakan sendok umpan, dia memutuskan untuk mencobanya sendiri. Dengan pikiran itu, lelaki tua itu menggantungkan tongkatnya pada simpul slip dan berdiri untuk berjalan menuju mobilnya. Bab 217. Materi yang disempurnakan. Begitu lelaki tua itu meninggalkan tempatnya, pemancing di sebelah kanan Yu Feng akhirnya berbisik, saudaraku, dari mana asalmu? Bagaimana kau bisa berdebat dengan Yu Dapao? Yu Feng, yang cukup mudah didekati dalam percakapan normal, tersenyum kecut dan berkata, hai, sobat. Saya dari kota Wei, pertama kali ke sini. Ada apa dengan Yu Dapao? Apakah itu namanya? Pemancing di sampingnya melengkungkan bibirnya, tidakkah kamu lihat
Gerobak kecil itu? Nama panggilan lelaki tua itu adalah Yu Dapao. Dia terkenal kejam dalam memancing. Temperamennya aneh, penyendiri, keterampilan memancingnya tidak begitu bagus, tetapi dia sangat kecanduan. Kurasa dia pergi ke mobilnya untuk mengambil senjata rahasia. Bahwa dia mengambil keuntungan dari Anda adalah hal yang sangat tidak biasa. Hati-hati, Bung. Si tua Yu bukan orang yang mudah dihadapi. Oh, begitukah? Terima kasih. Yu Feng segera mengungkapkan rasa terima kasihnya. Tidak butuh waktu lama sebelum orang di sebelah kanannya terbukti. Benar. Yu Dapao kembali sambil membawa karung pakan dari kulit ular yang setengah terisi penuh pakan dan memegang sekop umpan ekstra besar. Melihat pengaturan ini, jantung Yu Feng berdebar kencang. Dia pernah melihat orang menggunakan ember sebagai umpan. Hari ini ia juga menyaksikan pemasangan umpan kereta, tetapi menggunakan setengah kantong pelet ikan budidaya untuk memancing adalah sesuatu yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Selain pelet, sekop umpan di tangan lelaki tua itu juga ternyata besar sekali. Kalau diibaratkan dengan mobil, jika sendok umpan di tangan Yu Feng bisa dianggap sebagai alto kecil, maka sekop umpan ini seperti bus. Jarak jauh yang besar, paling tidak 3 atau 4 ukuran lebih besar. Kalau benda itu dibuka untuk umpan, satu sendoknya bisa jadi setidaknya setengah pon umpan. Yu Dapao, sambil memanggul pakan dan sekop, kembali ke tempatnya dan menatap Yu Feng dengan pandangan provokatif, lalu mulai melemparkan umpan seperti orang gila, seperti sedang menghancurkan kekayaan keluarga. Dibandingkan dengan Yu Dapao, sendok mewah milik Yu Feng hampir sama dengan pembersih telinga. Setiap sekop makanan yang dilemparkannya sama dengan pekerjaan setengah hari bagi Yu Feng. Brengsek. Saudara Feng telah bertemu dengan seorang ahli senior hari ini. Ceka-ceka, bawa gerobak setengah karung pelet ikan budidaya. Siapa yang bisa nyaingi? Di lantai atas, Anda lupa tentang umpan pramemancing. Kalau nggak salah, orang tua ini bawa sekantong penuh pelet, dan yang dipakai sekarang itu sisa umpan yang sudah dipasang sebelumnya. Yu Feng sungguh menganggap perilaku ini sangat mengherankan. Sungguh keterlaluan. Satu sendok berisi setengah pon umpan, dan di depan tempat Yu Dapao. Tampak seperti hujan umpan jatuh, mengguyur dengan cepat. Dalam waktu singkat, sedikitnya 7 atau 8 pon telah terkumpul. Sambil menyebarkan peluru ke tempatnya, Yu Dapao melemparkan beberapa pandangan provokatif ke arah Yu Feng. Artinya jelas, nak. Dalam hal umpan, aku belum pernah kalah dari siapapun. Dia mungkin tidak kalah dalam memancing, tetapi memancing hanyalah sarana untuk mencapai tujuan. Menangkap ikan adalah tujuannya. Dengan metode umpan Yu Dapao, sebenarnya menangkap ikan tidak terlalu efektif. Memancing dengan sendok mewah juga memerlukan teknik, bukan tentang siapa yang punya umpan terbanyak. Jika memancing adalah tentang berkompetisi mengenai siapa yang dapat menaruh umpan paling banyak di tempatnya, maka semua orang di Big Fish Pit akan membawa sekantong penuh umpan. Namun itu bukanlah kenyataan, yang menunjukkan banyak hal. Inti dari umpan dengan sendok mewah terletak pada penambahan umpan ke dalam air secara terus-menerus untuk memikat ikan, sambil memastikan ikan tidak sepenuhnya kenyang. Ini secara bertahap akan mengarahkan mereka ke umpan di dasar. Dengan pendekatan Yu Dapao, beberapa ikan mungkin akan kenyang hanya dengan pelet saja, sehingga sangat sulit menemukan kail berumpan di antara semua umpan. Meski tidak efektif menangkap ikan, tindakan Yu Dapao menyebabkan Yu Feng mendapat masalah tertentu. Jika ini terus berlanjut, Yu Feng sulit berharap bisa memancing dengan baik. Dengan pemikiran itu, Yu Feng mengerutkan kening dan merenung sejenak, lalu mulai membuat penyesuaian. Teman-teman, aku akan menyesuaikan umpannya sedikit. Teman-teman, aku akan menyesuaikan umpannya sedikit. Ngobrol di saluran publik sebentar, saya akan kembali paling lama dalam 1 menit. Setelah memberitahu, Yu Feng turun dari kotak pancingnya dan meraih mangkuk pembuka umpan yang kosong, lalu menuangkan sebagian campuran biji-bijian dan jagung yang disendok dengan sendok.
penghancur keluarga itu ke dalam mangkuk. Kemudian, Yu Feng mengambil mangkuk yang lebih kecil, dengan santai. Menciduk air, sekitar 100 ml atau lebih. Setelah selesai, Yu Feng menambahkan sedikit cairan dari botol Big Fish Killer ke dalam air dan mengaduknya dengan tangannya agar tercampur rata dengan air jernih. Dikemas dalam botol, baunya sangat kuat, apalagi setelah dituang dan diencerkan dalam mangkuk. Dalam sekejap, aroma obat herbal yang agak menyengat menyebar ke sekitar tempat pemancingan, menarik perhatian para pemancing di kedua sisi ke arah Yu Feng. Yu Feng tetap tidak terpengaruh, menuangkan cairan encer ke atas butiran umpan dan mulai mengaduknya secara merata. Anehnya, baunya kuat saat pertama kali diencerkan, tetapi setelah dicampur dengan umpan, baunya melunak setelah beberapa saat, berubah menjadi campuran bau amis samar dari pakan ternak dengan sedikit bau obat herbal. 100 ml air cukup untuk mengencerkan cairan obat, tetapi tidak cukup untuk membasahi butiran umpan. Jadi, umpan hanya berubah berat dan profil aromanya tanpa mempengaruhi lemparan. Kau mencoba bersikap keras padaku? Kita mungkin tidak sebanding dalam jumlah, tapi dalam hal kualitas. Umpan, kau jauh tertinggal. Pikir Yu Feng dalam hati. Aku kembali. Yu Feng kembali ke posisi memancingnya dan menyapa semua orang. Apa yang kau lakukan, Feng? Itu cepat sekali. Yu Feng menunjukkan kepada semua orang biji-bijian yang baru. Disiapkan, hanya menyesuaikan umpannya sedikit. Mari kita coba beberapa kali dengan sendok penghancur keluarga dan lihat bagaimana hasilnya. Setelah berkata demikian, Yu Feng kembali melempar dengan sekitar 10 butir setiap lemparan. Melihat Yu Feng kembali melemparkan biji-bijian, semangat Yu Dapao kembali bangkit, dan dia pun menjadi serius, menjaga irama lemparan. Biji-bijian yang stabil. Belum genap 10 menit berlalu, perubahan kentara terjadi di tempat umpan Yu Feng. Di dekat lingkaran luar tengah bintik itu, bintang ikan mulai bermunculan. Bintang ikan pada ikan besar berbeda dengan bintang ikan pada ikan sedang dan kecil. Gelembung besar diikuti serangkaian gelembung kecil, yang secara jelas mengindikasikan kehadiran ikan, bukan sekadar naiknya gas alam dari dasar. Yu Feng melihatnya, begitu pula Yu Dapao di sampingnya. Munculnya bintang ikan tentu saja menandakan datangnya ikan, dan saraf kedua pemancing pun menegang. Secara teori, jika ada ikan di sekitar tempat itu, maka umpan di kail seharusnya sangat efektif. Karena tidak ada gigitan, Yu Feng mengangkat tongkatnya untuk memeriksa. Setelah diperiksa, ternyata umpan itu sudah dipakai menjaring 3 ekor ikan besar tanpa diganti, karena enggan mengganti umpan. Di kailnya sudah tinggal inti saja, warnanya berubah jadi putih keabu-abuan basah. Yu Feng memasang 2 umpan baru dan melemparkannya ke arah titik lurus di depan. Begitu kendaraan hias itu berhenti, terdengarlah sinyal besar yang dibesar-besarkan secara liar. Kendaraan hias itu menukik turun 3 hingga 4 divisi, lalu miring ke samping, dan lenyap dalam sekejap mata. Aksi ini bahkan lebih ganas daripada intersepsi setelah berhasil mengait ikan di tengah air sebelumnya, yang langsung memacu adrenalin Yu Feng. Ini dia, perhatikan, teriak Yu Feng sambil mengangkat tongkat pancingnya untuk memasang kail. Doyan. Kekuatan yang berkali-kali lipat lebih besar dari ikan apapun yang pernah ditangkapnya sebelumnya disalurkan melalui tali dan tongkat ke tangan Yu Feng. Bab 218. Gigi mundur. Bagaimana cara menggambarkan kekuatan ini? Rasanya luar biasa kuatnya, bukan hanya kekuatannya yang luar biasa, tetapi kecepatan tumbukannya juga luar biasa dahsyat. Begitu tongkat pancing itu menancap di kail, ikan itu melesat keluar bagaikan anak panah, dan tongkat pancing itu pun tersangkut ke depan. Seakan-akan tersangkut di sepeda motor yang melaju kencang, dan dengan cepat ditarik hingga rata. Biasanya, Yu Feng akan mencelupkan tongkat pancing untuk mengendalikan ikan dan berpindah ke tempat lain, atau ia akan
Melepaskan simpul selip, ia tidak akan pernah berbenturan langsung dengannya. Tetapi sekarang, setelah berbicara tegas dengan lelaki tua di sebelahnya, dan penggunaan simpul hidup tidak diizinkan di tempat pemancingan ikan, dalam sekejap mata ia mencengkeram erat-erat tongkat pancingnya. Sialan, aku ingin melihat monster macam apa ini, seru Yu Feng. Dengan suara rendah, mencengkeram pancing dengan kedua tangan, dan berdiri tegak dalam kebuntuan yang menegangkan. Tak peduli apapun, sekalipun tongkatnya patah atau talinya putus. Ia tidak boleh kehilangan momentumnya. Hebatnya, dengan tekad ini, dia berhasil bertahan pada serangan. Putaran pertama. Batang itu membengkok tajam ke arah bagian atas, tampak seperti bisa patah kapan saja, tetapi kenyataannya tidak. Kelompok garis itu berdengung di bawah tekanan, berisiko putus setiap detiknya, tetapi tetap bertahan. Setelah selamat dari sprint awal, Yu Feng sedikit rileks, merasakan adanya peluang. Ikan di bawah air terus berjuang keras, tetapi dengan persiapan mental, Yu Feng menenangkan dirinya. Ini gila, saudara Feng tidak akan mendaratkan yang besar di dalam lubang, kan? Di awal siaran, saudara Feng mengatakan ada ikan dengan berat lebih dari 100 pon di kolam. Ikan besar tidak akan mengerahkan kekuatannya seperti itu. Meskipun kuat, mereka jauh lebih stabil, semakin besar mereka. Semakin stabil pula ikannya. Ledakan energi tadi bagaikan anjing gila, tidak terasa seperti ikan besar. Saya juga tidak berpikir itu ikan besar, penilaian pribadi saya. Menunjukkan gigitannya tidak bersih, lebih seperti kail yang tersangkut di sirip atau ekor, hanya membalikkan badan yang bisa memberikan kekuatan yang berlebihan. Haruskah kukatakan atau tidak, joran dan tali pancing saudara Feng benar-benar hebat, sempat kupikir akan putus, tapi ternyata bertahan tanpa masalah. Para penonton dalam siaran langsung itu menduga-duga itu adalah seekor ikan yang tersangkut di ekornya, dan Yu Feng merasa bahwa kemungkinan ini pun sangat tinggi. Dorongan putus asa ikan itu jelas melampaui nilai normal, dan caranya mengerahkan tenaga juga berbeda dari ikan yang tersangkut di mulut. Setelah beberapa putaran pergulatan yang intens, ikan di bawah air itu secara bertahap kehilangan kekuatannya, Yu Feng berhasil mengangkatnya ke permukaan menggunakan tongkat. Tepat seperti dugaannya, kailnya tersangkut di ekor seekor ikan mas. Rumput besar, garpu rumput bercabang tiganya sudah habis, tidak bisa melawan lagi. Mendaratkan ikan dengan selamat, Yu Feng menghela napas lega. Merasakan sensasi yang luar biasa. Dia baru saja hampir berpikir tongkatnya akan meledak. Fiuh. Saudara di obrolan itu benar, gigi mundur itu hampir membuatku hancur. Biarkan aku istirahat sebentar, atur napas, dan tenangkan diri sebelum kita melanjutkan. Yu Feng memeriksa tali utama dan tali pemimpin untuk memastikan keduanya tidak rusak, lalu melemparkan tali kembali ke air dan duduk untuk mengatur napas. Setelah 1 menit, napasnya mulai stabil, tak heran banyak pemancing yang senang memancing ikan besar, sensasi seperti ini tidak akan pernah Anda dapatkan dari ikan kecil. Fiuh, inilah tangkapan keempat. Ikan-ikan berenang ke sana kemari sekarang dan mungkin mengacaukan tempat umpan, jadi mari kita isi ulang umpannya, istirahat sebentar, dan pulihkan diri sejenak. Setelah membuat pengumuman, Yu Feng mulai mengisi ulang umpan. Dengan sendok boros, menyebarkan biji jagung tua dan sejenisnya ke tempat itu. Pelampungnya tampak jauh lebih stabil dibandingkan sebelum ada ikan yang menggigitnya. Melihat Yu Feng mengisi kembali lubang umpan, Yu Dapao juga mengikutinya, menambahkan secara signifikan ke lubang umpannya. Tetapi dengan hasil yang pas-pasan. Pelet formula rahasia yang dicampur dengan aditif tambahan membentuk zona aroma unik di bawah air. Ikan apapun yang ada di dekatnya tertarik pada bau khusus ini. Tak peduli seberapa banyak pakan ikan biasa yang berserakan, itu hanya akan menjadi sajian bagi orang lain yang tidak mampu menampung mereka. Sekitar 20 menit setelah mengisi kembali lubang umpan, tanda-tanda ikan yang telah lama hilang kembali lagi.
Yu Feng mengulangi trik lamanya, mengangkat tongkat pancing untuk memeriksa umpan sebelum melempar umpan secara normal, dengan fokus pada kontak umpan dengan dasar dan gigitan ikan saat mengangkat kepalanya untuk makan. Dalam waktu kurang dari 1 jam, ia menangkap 2 ikan mas rumput dan 1 ikan blackfish, yang masing-masing beratnya 20 hingga 30 pon. Menjelang pukul 9 pagi, sudah ada 8 ikan besar di dalam perangkap ikan Yu Feng, menjadikannya sosok yang paling mempesona di sekitar lubang itu. Ikan besar, tidak seperti ikan kecil, bersifat pemalu dan tidak menunjukkan perilaku berkelompok seperti yang biasa dilakukan ikan kecil. Biasanya, cukup sulit untuk menangkap sejumlah besar ikan besar dalam waktu singkat saat memancing. Rekor sebelumnya untuk 1 hari penuh di Big Fish Pond adalah 7 ikan besar. Sekarang, dalam waktu kurang dari berapa jam dalam sesi memancing, Yu Feng telah memecahkan rekor itu. Setelah puncak aktivitas ikan di pagi hari, seiring naiknya suhu, gigitan ikan menjadi lebih jarang. Yu Feng membuka payungnya untuk menaungi tempat pemancingannya dan melanjutkan streaming langsung, mengobrol dengan pemirsa daringnya. Berita tentang seorang pemancing hebat yang muncul di Big Fish Pit menyebar dengan cepat di komunitas nelayan setempat. Dia tidak hanya menempatkan Yu Dapao di tempatnya, tetapi dia juga menggunakan drone untuk siaran langsung memancing. Semua faktor ini digabungkan telah menarik banyak pemancing yang penasaran untuk datang ke tempat itu demi sebuah tontonan. Terbiasa melakukan siaran langsung, Yu Feng menjadi kebal terhadap berbagai penonton. Ia menyapa setiap orang yang datang menawarkan rokok dan menyapa dengan senyuman, memanfaatkan kesempatan itu untuk mempromosikan toko kecilnya dan saluran siaran langsungnya, sebuah strategi yang juga memberinya banyak pengikut baru. Menjelang pukul 10 pagi, berita di seberang kolam mulai mereda. Dan jumlah pemirsa di ruang siaran langsung Yu Feng berhasil menembus angka 5.000. Dengan ikan besar, setiap orang memiliki ekspektasi tertentu mengenai frekuensi gigitan. Sejujurnya, bahkan jika Yu Feng berkemas dan pergi sekarang, siaran langsung hari ini sudah dianggap sukses. Akan tetapi, itu bukanlah gaya Yu Feng, terutama dengan Yu Dapao. Masih di sisinya, karena Yu Feng tentu saja tidak akan menjadi orang pertama yang berkemas. Yu Dapao sangat tidak beruntung bertemu dengan Yu Feng. Dari awal sampai sekarang, dia tidak menangkap apapun. Sejak Yu Feng mengatur umpannya, Yu Dapao belum pernah menggigit sedikit pun, meskipun ia telah melemparkan lebih dari separuh kantong peletnya ke dalam lubang umpan. Benar-benar sia-sia. Ada tanda-tanda ikan di sekitar tempat umpan, tetapi hanya anak muda di sebelahnya yang mendapat gigitan. Yu Dapao tidak dapat menahan diri untuk percaya bahwa ada sesuatu yang salah. Dia mengira dia telah bertemu dengan seorang guru hari ini. Tepat saat dia menggaruk kepalanya, mempertimbangkan apakah akan meredakan situasi tanpa malu-malu dan meminta umpan untuk dicoba. Jumlah pemirsa di siaran langsung Yu Feng tiba-tiba melonjak. Jumlahnya, yang tadinya stabil di sekitar 5.000, meroket dalam waktu kurang dari 1 menit dan berlipat ganda dengan cepat. Dalam sekejap mata, jumlahnya telah mencapai 28.000 dan masih terus meningkat. Hah? Bisakah seseorang memberitahu saya apa yang baru saja terjadi? Yu Feng bingung melihat jumlah penonton di siaran langsungnya. Apa yang sedang terjadi? Yu Ying mengirimkan Dewa Manusia X666. Yu Ying, hehe, terkejut atau tidak, tercengang? Pasukan Yu Ying ada di sini untuk inspeksi. Orang-orang yang tidak relevan, minggirlah. Beberapa pemirsa mengirimkan pesan pamer, yang secara tak terduga memicu reaksi berantai. Banyak pendatang baru di siaran langsung menyalin pesan tersebut. Dan dalam beberapa saat, pesan tersebut mendominasi layar. Kalimat yang sama diulang hampir 3.000 kali, menciptakan kesan dan nuansa upacara yang luar biasa. Bab 219. Yu Ying memeriksa kamar. Melihat Yu Ying itu masuk, Yu Feng tidak ragu-ragu dan mengajukan permintaan panggilan video. Dia tahu itu debutnya, dan Yu Ying itu membawa orang untuk membantu.
memeriahkan acara tersebut. Selain hadiah, popularitas saja sudah merupakan sesuatu yang tidak dapat dibeli dengan uang. Halo, Feng Feng kecil. Bagaimana kabarmu hari ini? Video tersambung, dan wajah Yuying yang cantik dan halus muncul di hadapan semua orang. Tidak apa-apa, hanya kebetulan menangkap juara lubang. Yu. Feng menyombongkan diri dengan rendah hati. Saya lihat siaran langsung Anda disebut, menangkap ikan besar. Seberapa besar ukurannya? Bisakah kamu menunjukkannya kepada semua orang, dan jika kamu tampil dengan baik, aku akan meminta penggemarku untuk mengikuti kamu. Berbicara tentang hal yang mengesankan, tepat saat Yuying itu bertanya tentang ukuran ikan, Yu Feng melihat gelembung lain muncul di samping pelampungnya. Seekor ikan memasuki sarang. Ikan-ikannya ada di fish guard, sekarang susah untuk mengeluarkannya. Mungkin sarangnya akan terganggu, tapi aku bisa menangkap ikan besar secara langsung untuk teman-teman di live streaming, kata Yu Feng dengan percaya diri. Menangkap ikan besar secara langsung? Itu sedikit berlebihan. Bukan kamu yang memutuskan, apa kamu pikir kamu bisa bilang kamu akan menonton secara langsung dan itu terjadi? Yuying itu pernah ikut memancing di waduk dan tahu banyak tentang hal itu. Menangkap ikan besar tidak semudah hanya ingin menangkapnya. Kemungkinannya sekitar 90%. Semua saudara di siaran langsung, berani bertaruh dengan saya? Jika aku bisa menangkapnya, mari kita semua ikuti aku. Baiklah. Saya berjanji atas nama semua orang. Oke. Lihat senjata rahasiaku. Yu Feng dengan mencolok mengeluarkan 2 telur kotoran domba dari botol, menggantungnya, dan melemparkannya kembali ke tempatnya. Setelah umpan memasuki air, Yu Feng mulai berdoa dalam hati. Amitabha, Guanyin Bodhisattva, Yesus amin. Puluhan ribu orang menonton, tunjukkan wajahmu. Pelampung itu perlahan berguling lalu turun dengan stabil. Dalam waktu singkat, ia mencapai posisi 5 mata yang telah ditetapkan sebelumnya. Menggigit. Menggigit. Yu Feng tampak tenang di wajahnya tetapi hatinya tegang. Akan memalukan jika tidak berjalan baik pada saat kritis ini. Sasaran pancing pelampung mulai stabil, tetapi belum ada yang menggigit. Yu Feng menarik napas dalam-dalam dan menarik pelan. Pelan tongkat pancingnya. Ini adalah kesempatan terakhir jika ikan ada di dekatnya. Menggoda. Pelampung mungkin akan memancing ikan untuk menggigit. Pelampung itu bergoyang pelan, bergerak sekitar setengah panjang. Mata, lalu, dentang, 2 tarikan kuat. Visi kelima mata, langsung berubah menjadi pelampung hitam yang berani. Ayo, geram Yu Feng, mengangkat tongkatnya untuk menyerang ikan. Itu. Pancing giant kue melengkung membentuk lengkungan besar, Yu Feng berdiri sambil memegang pancing itu dengan kedua tangannya, melihat. Ini, teman memancingnya di sebelah kanannya meletakkan pancingnya. Dan dengan santai membawa payung di sampingnya. Di bawah lensa, otot lengan Yu Feng menegang saat ia memegang tongkat dan dengan mantap mengendalikan ikan di bawah air. Memegang tongkat pancing dan rangkaian tali pancing dengan penuh percaya diri dari usaha pagi hari, ia tidak memerlukan trik terampil. Seperti 8 karakter ikan yang terlepas atau memasukkan tongkat pancing secara terbalik untuk mengendalikan ikan, ia hanya akan bertahan, tidak akan melepaskannya apapun yang terjadi. Dampak yang dahsyat itu menyebabkan tali pancing dan batang pancing mengeluarkan suara melengking dan berdengung, suara yang sangat akrab bagi para nelayan, yang membuat jantung berdebar kencang dan darah mendidih saat mendengarnya. Faktanya, bukan hanya nelayan saja yang merasa gembira mendengar hal ini, bahkan orang yang tidak memancing, menyaksikan aksi menegangkan tersebut dan mendengar suara-suara seolah-olah semuanya tergantung pada seutas benang, tidak dapat menahan napas. Dalam 10 detik sebelum dan sesudah Yu Feng mendaratkan ikan besar itu, para penggemar di siaran langsung tiba-tiba menjadi sunyi, tak seorang pun berbicara di frekuensi publik, tak seorang pun mengirim hadiah, dan ruang siaran langsung yang menampung hampir 40.000 orang itu benar-benar sunyi. Wah,
Kalau kamu ngomongin soal menangkap ikan besar, kamu serius. Banget. Suaranya sungguh menggetarkan. Seberapa besar ikan ini? Apakah ada orang di ruang siaran langsung yang tahu? Coba tebak. Yuying itu sengaja mengarahkan laju ruang siaran. Langsung, mencondongkan tubuhnya ke arah tangkapan. Pasti beratnya lebih dari 20 pon di pangkalnya. 25 pon. 30 pound. Banyak orang yang sama sekali tidak mengerti tentang memancing mulai membanjiri obrolan dengan marah. Saya kira 28 pon. Kesalahan tidak lebih dari 3 pon. Kalau tebakanku benar, bagaimana kalau setiap orang menyiapkan sebotol bir untuk Feng Feng? Hari ini adalah siaran pertama Feng Feng setelah bergabung dengan Guild. Ayo bantu. Tunjukkan dukunganmu. Sebotol bir setara dengan 10 koin virtual, yang sama dengan $1 nyata. Bahkan jika Anda biasanya tidak mengeluarkan uang, cukup mudah untuk mengambilnya dari amplop merah atau kotak harta karun. Yuying biasanya tidak pernah meminta hadiah selama siaran langsung, tetapi dengan hal-hal yang dikatakan seperti ini. Bagaimana mungkin semua orang tidak mendukung? Jadi bahkan sebelum ikan itu keluar dari air, pasukan bir sudah membuat gebrakan di ruang obrolan dengan beberapa manajer saluran. Yuying memberikan bundel bir berisi 1.314. Hanya dalam waktu 2 menit, pendapatan dari hadiah bir saja telah melonjak hingga sedikitnya 50.000. Pengaruh pembawa berita utama terlihat jelas. Setelah 7 atau 8 menit memancing dengan intens, Yu Feng saat terhubung pada siaran gabungan, menarik ikan besar itu keluar dari air. Sirip merah dan sisi keemasan, sungguh ikan mas yang ramping. Yu Feng dengan efisien menyendok ikan itu dengan satu tangan. Melepaskan kailnya, lalu mengangkatnya dengan kedua tangan. Memamerkannya kepada semua orang di ruang siaran langsung. Bagaimana? Cantik, bukan? Yu Feng menyeringai bangga, memamerkan senyum putihnya. Lumayan, lumayan, seberapa berat ikan sebesar ini? Teman-teman di ruang siaran langsung baru saja menebak beratnya. Tolong timbang untuk kami, ya? Yu Feng melirik obrolan itu dan merasakan jantungnya berdebar kencang. Aduh, selama waktu yang dibutuhkan untuk mendaratkan ikan. Ruang siaran langsung telah menerima ribuan hadiah. Terima kasih kepada semua saudara di ruang siaran langsung yang telah mengirimkan bir. Terima kasih kepada para penggemar dan kakak-kakak di ruang siaran. Langsung Yuying. Sambil mempertahankan posturnya, Yu Feng dengan tulus berterima kasih kepada semua orang, dengan sikap yang tulus. Setelah mengucapkan terima kasih atas hadiahnya, Yu Feng mengulangi tekniknya dengan membungkus ikan dalam handuk dan menggantungnya pada timbangan elektronik. Berat bersih, 27,4 pon. Saat nomor itu dirilis, ruang siaran langsung kembali kacau. Hehe. Tebakan saya benar, hanya kurang 6 ons. Tanyakan saja betapa hebatnya itu, bagi yang belum mengirim bir. Serahkanlah dengan baik-baik. Jangan hanya berdiri di sana, aku sedang bicara padamu. Sambil memperhatikan angka-angka pada timbangan elektronik, Yuying tertawa terbahak-bahak dan menyendok satu butir lagi. Menghadapi kritikan tak beralasan dari streamer favorit mereka, para penggemar tidak merasakan penolakan sama sekali. Banyak yang sudah mengirim hadiah, mengirimkan lagi, dan mereka yang belum mengirim bir juga dengan murah hati membuka dompet mereka. Kekuatan internet sungguh mengerikan, Yu Feng baru saja bergabung dengan Yuying untuk menangkap seekor ikan dengan berat sekitar 20 hingga 30 pon, namun pada akhirnya, hanya dari hadiah bir saja, mereka telah menghasilkan hampir 80.000. Bahkan dengan pembagian terendah 50-50, Yu Feng dapat membawa pulang lebih dari 40.000 dalam mata uang nyata. Terima kasih sekali lagi kepada saudara-saudari di ruang siaran. Langsung. Seperti yang saya katakan sebelumnya dalam siaran, semua ikan yang ditangkap hari ini akan dilepaskan ke perairan alami atas nama semua penggemar di ruang siaran langsung, untuk membangun karma baik bagi semua orang. Terima kasih semuanya atas dukungan kalian. Bab 220. Inspeksi ruangan pemanen kipas.
Tidak buruk, melepaskan ikan besar membawa berkah dan perbuatan baik untuk semua orang. Bagi yang belum mengikuti Feng Feng, segera klik untuk mengikuti. Kami akan segera mengikutinya. Setelah Anda mengikuti, Anda akan melihat Feng Feng menceritakan lelucon dan melepaskan ikan, dan siapapun yang melihat ini akan mendapat berkah. Atas dorongan Yuing itu, jumlah penggemar Yu Feng meningkat pesat, mendapatkan lebih dari 10.000 penggemar aktif dalam waktu singkat. Di antara penggemar ini, mungkin hanya sebagian kecil yang benar menyukai olahraga memancing, dan tingkat kelekatan pengikutnya mungkin tidak terlalu tinggi, mungkin hanya mengikuti karena percaya pada Yuing tersebut. Namun pada akhirnya, pengikutnya nyata dan aktif, jadi dengan mengeklik ikuti, akan terbuka lebih banyak kemungkinan. Apakah pengikut berubah menjadi pejalan kaki, atau bahkan pencela? Itu adalah masalah masa depan. Selain itu, gaya Yu Feng dalam streamingnya cukup bisa diandalkan. Ia bahkan mungkin bisa mengubah banyak pengikutnya menjadi penggemar berat. Setelah Yuing itu pergi, lebih dari separuh penonton telah meninggalkan siaran Yu Feng. Sebelum Yuing itu tiba, ada lebih dari 5.000 penonton, tetapi setelah dia pergi, hanya sekitar 4.000 yang tersisa. Hampir 1.000 penggemar, yang tidak setia, malah bergegas menonton siaran langsung Yuing itu. Apakah kita harus begitu realistis? Bukankah lebih baik jika hanya menikmati alirannya saja? Yuing itu sudah pergi, dan lihat, jumlah penonton streaming kita menurun. Yu Feng mengeluh dengan agak tak berdaya. Haha. Masih tersisa lebih dari 4.000. Saudara Feng, Anda seharusnya bangga. Tidakkah kamu tahu Yuing itu punya julukan, Sang Pemanen? Pemirsa, tepat sekali, saya sudah lama mengikuti Yuing itu. Jumlah penonton host lain menurun ketika mereka memeriksa kamar. Tapi Yuing-nya berbeda. Kemanapun dia pergi, entah itu menyambungkan mikrofon atau mengecek ruangan, bahkan PK, jumlah pemirsanya selalu melonjak. Kami masih memiliki lebih dari 4.000 saudara di sini. Itu kinerja yang cukup solid. Jangan kita khawatirkan mereka yang telah pergi. Mereka orang mesum atau penggemar palsu. Baiklah, mumpung mereka belum ada, saya akan berikan bonus lagi. Untuk giveaway jagung legendaris sebelumnya, saya akan membagikan 10 porsi gratis lagi untuk saudara-saudara. Sama seperti biasanya, bagikan streaming untuk mengikuti undian. Sebagai tuan rumah, Yu Feng berpikir cukup cepat. Menerima situasi apa adanya, dia tidak bisa mengubahnya dengan paksa, tetapi dia bisa menyesuaikan pola pikirnya dan menawarkan sedikit keuntungan bagi pemirsa untuk mengendalikan atmosfer siaran. Langsung dengan kuat. Setelah lulus uji Yuing cantik sebagai batu ujian, penggemar sejati yang kini bertahan di aliran ini benar-benar dapat dianggap sebagai penggemar berat. Begitu Yu Feng mengumumkan kebijakan umpan hadiah, semua orang langsung menanggapi dengan antusias. Sementara Yu Feng dengan penuh semangat berselancar di ombak sungai, rombongan lain juga terus memperhatikan penampilan perdana ini. Pertama, dari sisi Peak Guild, staf yang bertanggung jawab untuk menandatangani dan mengoperasikan selebriti internet memantau berbagai statistik streaming Yu Feng melalui backend di komputer. Mereka sesuai dengan reputasinya sebagai bintang potensial yang sangat menjanjikan, siaran langsung Yu Feng tampil luar biasa. Rasio menonton penggemar selama 1 jam, rasio pertumbuhan penggemar, pendapatan hadiah sesi tunggal, hati merah, pembagian, dan metrik lainnya semuanya menunjukkan hasil yang sangat baik. Meskipun memiliki kurang dari 100.000 penggemar, beberapa data telah menunjukkan bahwa loyalitas yang sangat kuat hanya dimiliki oleh penggemar setia, meninggalkan host lain dalam fase yang sama. Jauh tertinggal. Oldly, yang bertanggung jawab atas penilaian data host pemula, menoleh dan melirik Sheng, yang sedang duduk dengan tenang minum teh. Di sebelahnya, data pacar Yuing yang dikabarkan itu meledak. Ledak, bukan? Hanya dengan 1 kali memancing, dia sudah menghasilkan sekitar 100.000 dari hadiahnya saja.
Sheng menyesap tehnya dan mengangkat bahu, evaluasi keseluruhannya. Memang sangat tinggi. Tidak ada kepura-puraan di balik reputasi yang hebat. Dia punya keterampilan. Ditambah lagi, Yuing itu secara pribadi membawa puluhan ribu penggemarnya untuk memeriksa ruangan tersebut. Itu juga sangat membantu. Mendengar kata-kata, periksa ruangan, Li Tua sedikit mengernyitkan. Dahinya, lupakan streamer biasa, bahkan jika seekor anjing memulai streaming, dengan streamer besar seperti Yuing yang memeriksa. Dia masih bisa menghasilkan data yang bagus. Bermain seperti ini agak tidak adil bagi streamer lain yang selevel dengannya. Lingkaran streaming langsung sebenarnya bukan tentang keadilan. Karena ia mempunyai keterampilan, tentu saja itu dianggap sebagai kemampuannya. Tuan Jin secara khusus menyebutkannya, maju saja secara normal. Sesuai dengan sistem internal guild kita. Kalian tidak perlu khawatir tentang hal lain. Baiklah, setelah siaran langsung berakhir, saya akan menyusun data. Menjadi laporan dan mengirimkannya ke email kantor. Besar. Wah, saudara Feng menangkap ikan lagi di bawah terik matahari. Siang. Luar biasa. Dalam siaran langsungnya, Yu Feng mengenakan hoodie tabir surya, kacamata hitam, dan topi. Dengan perlengkapan lengkap, di bawah terik matahari, ia memegang pancing dengan kedua tangan dan bergulat dengan seekor ikan besar di dalam air. Tak lama kemudian, ia berhasil menangkap seekor ikan mas yang beratnya paling sedikit 20 pon. Fiuh. Saudara-saudara, apakah ini menari atau apa? Yu Feng mengangkat ikan itu untuk memamerkannya, lalu memasukkannya ke dalam penjaga ikan. Itu ganas. Dia tidak memberi Yu Dapao kesempatan untuk bertahan hidup. Ngomong-ngomong, saudara Feng, apakah Yu Dapao sudah tertular sesuatu? Yu Feng melengkungkan bibirnya. Belum. Saya hanya meliriknya beberapa kali, lelaki itu telah meletakkan tongkatnya dan mulai berkeliaran di sekitar lubang. Bos Pit mengatakan setelah jam 12 siang, ketika setengah dari waktu memancing utama telah berakhir, Anda dapat bebas berpindah tempat memancing. Kurasa dia sedang mencari tempat. Yu Dapao memang tengah mencari tempat memancing di dalam lubang itu. Berbicara tentang Yu Dapao, di kalangan nelayan kota kecil setempat, dia juga cukup tangguh. Meskipun teknik umpan berat ini tidak selalu membuahkan hasil memancing yang bagus, dalam 10 kali percobaan, paling tidak akan ada 5 atau 6 kali lipat hasil tangkapan di atas rata. Dia bahkan memiliki 1 atau 2 keberuntungan dalam meledakan penjaga itu. Tetapi hari ini, dimulai dari sebelah Yu Feng, Yu Dapao kurang beruntung. Ia gagal mendapatkan 2 ikan besar yang dipancingnya di awal, dan setelah itu bahkan tidak mendapat 1 gigitan pun. Awalnya, dia ingin memberi tekanan pada Yu Feng di tempat pemancingan, tetapi pemuda itu tidak mau menyerah, dan membuat ikan yang tergelincir menjadi hal yang mudah dan kasar. Yang lebih mengejutkannya adalah selain mengganti jalur dengan jalur tambahan berpaku di tengah jalan, dia tidak pernah sekalipun memotong jalur tersebut. Jangan berpikir bahwa hanya karena Anda sudah memasang umpan di banyak tempat, Anda dapat dengan mudah menangkap ikan. Strategi yang paling bijaksana adalah menjauh sejauh mungkin dari orang ini, semakin jauh semakin baik. Tak lama kemudian, sudah pukul 12 siang. Tuan Sang, bos lubang, mulai berteriak dengan megafon. Setengah dari waktu memancing utama telah berlalu, sekarang Anda dapat dengan bebas mengubah tempat memancing. Semua pemancing dapat memindahkan kotak pancing dan kursi mereka. Anda hanya dapat memancing di tempat yang tidak berpenghuni. Tidak diperbolehkan menimbun umpan atau menusuk jarum, aturan lama yang sama, pelanggar akan diminta untuk pergi. Dengan pengumuman dari kepala lubang tambang ini, banyak nelayan yang belum mendapat banyak tangkapan mulai berpindah tempat. Yu Dapao termasuk di antara mereka yang berubah posisi. Dia telah melihat tempat kosong di sebelah seorang pemuda di sudut tenggara, yang belum menangkap beberapa ikan pagi itu, mungkin berganti ke sana bisa menghasilkan beberapa ikan. Tepat saat Yu Dapao menggerakkan tongkat dan perlengkapannya, pria
Di sebelah kanan Yu Feng akhirnya melihat kesempatan dan mulai mengobrol dengan Yu Feng.